Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh sininna tuma-tuma lebih kungki hadiri. Pertama dan utama, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan tepat ketakwaan amit taurata. Kemudian tidak lupa kita senantiasa bersyukur. Dan sebab pemasina ku itu pakka masina pang Allah Ta'ala gangkan alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan. Nasabah angka ripalawangan na si jasalata selasurata sampai subuh ke-10 ini. Karena cuaca juga kadang terlalu panas, kadang langsung hujan, dingin. Jadi mendapatkan ujian kesehatannya terganggu. Jadi tu syukur maraja ini nasabah angka mopi iwar nikmat kesehatan. Bahkan mungkin ada yang angka nama lasa-lasa, tetapi nikmat keimanannya masih lebih kuat sehingga mampu mengalahkan. Jadi malas-alasan ini sebenarnya, tetapi karena ada keimanan yang lebih kuat itu dapat menutupi. Tentu dega agak kata atas ini na toma-toma lebih kungki hadir sengadina untuk lolongan ngiriona pengallahu Ta'ala selama bulan suci Ramadan ini. Sinina toma-toma lebih kungki hadir salawat dan taslim kita kirimkan kepada alim al-bina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswa, sebagai kudwah, wadiyalah keciorang madeceng. Mudah-mudahan jamaah Masjid Nur Tarbiyah ini sedikit demi sedikit wadingi ya jori purena peletu kaki alim al-bina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gangkan nawat dingi manyamang atutungat tarilino. Gangkan na setiap ibadah yang kita amalkan, kita kerjakan khususnya di bulan suci Ramadan ini dapat kita nikmati. Imma gina sampajatta, puasa, tapas sidakata, semua kita nikmati. Kuncinya bagaimana kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinina teman-teman lebih kungki hadirnya di dalam kitab Bidayah wan Nihayah ada salah seorang ulama besar. Beliau ini dari golongan tabi'in. Tapi di antara sekian banyak tabi'in, beliau bersama Sayyid bin Musayyib itu diberi gelar sebagai Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Tentu dengan alasan nasabaya atau pandrita yang bernama Hasan al-Basri di dalam kitab yang kami sebutkan tadi, kurang lebih guruna berjumlah 120 orang dari golongan sahabat. Di antaranya gurunya itu ada yang bernama Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Sahabat-sahabat memang yang keilmuannya mendalam khususnya di keagamaan sinin atau lebih kungki hadir. Bahkan Hasan al-Basri ini ilalan sejarah pernah dididik langsung oleh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah.
demi hanangkan nasiruntuk nabitta sehingga tidak masuk dalam kategori sahabat. Tetapi ilmu yang didapatkan itu banyak unsur-unsur atau yang berbau nabawiyah. Karena guru-gurunya banyak dari sahabat-sahabat yang keilmuannya sudah diakui, termasuk salah satu ilmunya itu dari istri Rasulullah. Hasan al-Basri ini ketika sudah beranjak dewasa, remaja beranjak dewasa, beliau hijrah ke daerah Basrah. Inilah yang menjadi latar belakang juga kenapa diberi gelar Hasan al-Basri. Angkan kasi di waktu sini na tama-tama lebih kung kihadiri Hasan al-Basri ini jokka-jokkai. Japa-japa itu bahasa Sinjai. Yeah. Jokka-jokkai ritangana pasae kota Basrah. Di saat Hasan al-Basri ini jalan-jalan, tiba-tiba ada seorang pemuda yang mendekati. Kemudian memanggil, "Ya Abu Ishaq." Jadi panggilannya Hasan al-Basri itu ya Abu Ishaq, Abu Ishaq. Ya Abu Ishaq dega je ropale nakada pong Allah Ta'ala ilalana kurang malabina illau kuriya majapu upadupa sininna pangilawam illau kuriya majapu upadupa sininna pangilawam, mintalah kepadaku maka insya Allah kata Allah aku akan menjawab semua permintaan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi makmum ini biasa yang khusyuk mengikuti imam. Biasanya itu imam sebelum berdoa itu melafazkan salah satu ayat, dan yang paling biasa kita dengar itu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi ini yang disampaikan. Jadi Roden rekaloleh kalau istilah sekarang curhat kepada salah seorang ulama besar pada waktu itu yang bernama Hasan al-Basri. Ya Abu Ishaq, dia gaji pelinak kedapong Allah Ta'ala illau kuriya majapu padupa tungka pangilawamu. Majapu iya angka pangilawaku mettani willau, saya sudah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sampai detik ini dia pernah pasiruntu kekak Allah Ta'ala. Apa jawaban Abu Ishaq? Apa jawaban Imam Hasan al-Basri? Maka dai araftuhumullah, tissa Allah Ta'ala, kita kenal Allah. Walam tu'tuhu haqqah, tetapi hak-hak yang seharusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam belum bisa mengoptimalkan hal tersebut. Kayak contohnya, jadi makna yang terkandung dari pesan pertama Imam Hasan al-Basri ini, ya komelo ki malomo itarima tungka pak doangetta. Ketika kita ingin dimudahkan untuk diijabah doa-doa kita, yang pertama harus kita lakukan, mari kita meningkatkan yang namanya kesadaran beribadah. Apa yang dimaksud dengan kesadaran beribadah? Seorang muslim yang baik harus selalu berpikir ada peningkatan kualitas ibadah. Jadi setiap pelaksanaan ibadah-ibadah yang kita lakukan, muslim yang baik itu yang selalu ingin dekat dan terus mendekat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya harus ada peningkatan kualitas ibadah dari waktu ke waktu. Sini na teman-teman lebih kungki hadir. Kiga contohnya, iya kutu mas sempajang, kita baru-baru salat subuh secara berjamaah. Maka dia petunjuk na agama ta, dan ini ada kaitannya dengan ta'riful ihsan.
definisi atau pengertian yang dinamakan ihsan, maka itu pandritata anta abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Agak kata ne rosinin atau lebih kung ki hadire ia kutu mas sempajang menurut petunjuk atau pandritata bagaimana kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah salat. Yang pertama, dan ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu mas sempajang kita berusaha melihat ada Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Tetapi ini adalah tingkatan yang sudah masuk kategori tinggi. Saya sendiri secara pribadi teman-teman lebih kungki hadir dia boleh rapi iya. Jadi kumeka mas sempajang saya harus akui dia boleh mite pengalat Ta'ala. Saya belum bisa. Meloka masih sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, saya pribadi belum bisa melihat langsung ada Allah Subhanahu wa taala di depan kita. Terus apa yang diberikan solusi oleh para sahabat, oleh para ulama kita? Ya pi iya kode panayul lemita angke pengala taala yolota komeki mas sempajang atau ibadah-ibadah yang lainnya kita mau lakukan, minimal kita yakin bahwa ada Allah yang melihat kita. Sinin atau lebih kungki hadir. Jadi sisa piu pakoling ya kodena yulle mita secara langsung ke pengala taala yolota kutumas sempajang, minimal mari kita meningkatkan kesadaran kita bahwa ya komelo ki mas sempajang angke pengala taala yolota. Minimal kalau kesadaran ini sudah muncul dan sudah kita biasakan dan menjadi karakter di setiap ibadah yang kita lakukan, apa yang bisa dihindari? Taite negara. Biasa tungka tapi deto na mega. Biasa tungka tau mas sempajang. Ya kumania khusyuk mopi masih bisa fokus. Sampai takbir Allahu Akbar masih bisa fokus, ingat Allah. Tapi setelah takbir mau bak mana nih atak lah. Biasa engkah? Iya, biasa. Tapi detona na mega. Apalagi paja nih mita nih purana tema sangking. Mulalanya nih pella-pella. Ya pemi biasa kan mega memati pella-pella jadi wajar ku mas sempajang nama dari mata. Ini petunjuk dari para ulama kita bagaimana kita menghadirkan kesadaran bahwa ada Allah engkai pengala ta'ala yolota kutumas sempajang. Dalam ilmu akidah kita menghadirkan khauf, rasa takut. Angka itu biasa teman-teman lebih kong hadir tapi itu namanya purani mata kabir ya Allahu Akbar. Napa ini ngaramana ngisa dapuran? Engkah? Iya. Baru-baru kapan nangis engkau mau apa? Iya, tapi detona namanya. Inilah tujuan sininna teman-teman lebih kung hadir. Bagaimana kita dapat khusyuk dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Misalnya sempajata kita khusyuk, salah satunya kita hadirkan ada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan kesadaran maka dangkai pengala taala yolota teman-teman lebih kung hadir. Ini yang pertama, golongan yang sudah dapat dan sudah memiliki kesadaran kualitas-kualitas ibadahnya selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu insyaallah, maka kita golongan pertama yang mudah diijabah doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kiri kini gere ya ko makanja ni batita makasih Pak, kualitas ibadah kita sudah bagus. Tentu sitina aja nih ya ko megay pangilawat ta. Iya mina de na sitina aja ko megay pangilawat ta atau matandre-tandre ya romelo ilaw. Nama peja-peja pak kasiwangi. Tentu dia nasi tinaja ko mapeja mi bate mak kasiwang.
kualitasnya dia nama kanja batewe dia nama tika batewe jaga iwi. Namanya pangilawang. Olehnya itu sini natoma-toma lebih kungki hadir. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran bersama, terutama diri pribadi saya sendiri. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Dan memang bulan suci Ramadan adalah syahrud doa, bulan di mana doa-doa kita insya Allah diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala selama ikhtiar kita, khususnya ibadah kita kepada Allah dapat dioptimalkan. Sini natoma-toma lebih kungki hadir. Magi wakada ulan Ramalang syahrud doa, jelas rangkaian paket ayat-ayat di bulan suci Ramadan, ayat tentang puasa, ayat tentang ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Diakhiri Al-Baqarah ayat 186. Wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat ini sini natoma-toma lebih kungki hadir itanaiwi nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipodangi makada ya kongka atakku makutana makada kegeka podangi Muhammad anni fa inni qarib pajapu iya macawe ka. Jadi memang melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah membuka kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Mari kita memperbanyak doa sambil memperbaiki kualitas-kualitas ibadah kita, sehingga insya Allah memudahkan doa-doa kita, permintaan kita mudah diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sini natoma-toma lebih kungki hadir. Maka dia Imam Hasan Al-Basri, qara'tumul Qur'an walam ta'mal bihi. Agak kata nero. Maka dia Imam Hasan Al-Basri, jamaah Masjid Nur Tarbiyah ini kami yakin banyak yang sudah punya kesadaran suka membaca Al-Quran. Tetapi ya komelo ki malomo iterima pak dongeta tidak cukup sampai rajin membaca Al-Quran. Ya komelo ki makanja, ya komelo ki matar pak doangat dari sisena pong Allah Ta'ala. Apa yang kita baca, kita usahakan amalkan sedikit demi sedikit. Ya naronasang Imam Hasan Al-Basri, tungka ayat na pong Allah Ta'ala ibaca, ajamu tappa tapi gak manang siladaki. Detulay. Termasuk ya deulay. Tetapi maka dia petunjuk na Imam Hasan Al-Basri sedikit demi sedikit kita amalkan sini atau lebih ke hadir. Satu pengalaman nyata, kisah nyata saya secara pribadi. Akhir tahun 2022 Pak, lenyai HP ku. Ternyata jalina pepusinga. Asalnya yang memberi HP itu istilahnya anak muda aku ayam beb, istri. Jadi waktu nalanya yang pertama saya pikir itu kedaka, wah, agak nama tu pun yang kunis sengilannya HP ku. Kejadian ini terjadi di senja inau gigi asana rampuk gi. Karena kejadian ini terjadi saat saya mendukung teman-teman dari Sinjai lomba tarik tambang di Bantaeng. Alhamdulillah juara di tim tarik tambangnya kemana Sinjai, tapi lenyap tuh nih HP ku. Apa yang saya lakukan pada waktu itu sini natama-tama lebih kungki hadir ya. Pusaka Ustaz nih, saya bingung. Sehingga banyak yang memberi saran, maka ada lapor sejak ke polisi. Itu sudah kita lakukan dan sudah berjalan 3 bulan sekarang. Apa hasilnya? Bulan pertama maka dia polisi sabar ki antri jolo apa tanai di balannya agak gata. Jadi sabar kak. Bulan kedua
Maka de ya taman ni proses. Ye anut tanah melai proses. Marioriona saja alhamdulillah. Masuk bulan ketiga ini, awal bulan ketiga Maret. Angka si perkembangan maka de roh HP tamaku kue de nanu ku bantaeng. Angka ini asa ku palupo. Maka daka ya ka apa ulah pe matuku ni mamuju. Tetapi apa hikmah? Ternyata saya berusaha mencari ilmu sedikit-sedikit. Apa hikmah dari hilangnya barang? Ternyata pale angka ilalan naga mata tu pak. Ya kolanya ya gagatta. Itu bisa kita baca. Alhamdulillah bisa menjadi obat sinin atau mata malabi kung hadirin. Selama bulan suci Ramadan ini, itu saya amalkan. Engkau tuh ku ibaca surah Ad-Duha ayat ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada. Ku tabukai tafsirnya ya raya. Ada salah satunya di situ. Wa wajadaka dhallan itu betulnya kita dalam kondisi bingung. Nah ya pelik kulanya HP pusaki disejaga mepigo. Meki macai, disekin ruki macai. Meki kebaratan. Ya minimal kita sudah lapor tapi telumpulan aja ku polisi nak. Hasilnya makadani napeku angka mau ku mamuju. Ku palupo. Ternyata Al-Quran memberi kita solusi. Wa wajadaka dhallan fahada. Ketika kita dalam kondisi bingung, fahada puang. Berikan saya hidayah, berikan saya petunjuk. Alhamdulillah setelah saya amalkan itu pak, ibu-ibu teman-teman lebih kungki hadire, timanya masa di papenak ding, tenas seding, hati ini jadi lebih lapang, meskipun sampai detik ini dia pigagi roh HPW. Tapi belum adanya HP itu hanya materi. Ya kau tahu pandai tempat tasawuf tamelo ya diori itu hanya hitung-hitungan duniawi. Tapi jauh lebih besar hikmahnya. Alhamdulillah setelah kami amalkan membaca ayat itu, ayat ke-7 surah Ad-Duha, timanya ama papina dingin sini atau mata-mata bikung kihanire. Iya, sambil kita tetap berdoa, mudah-mudahan polisi dapat menemukan secepatnya sini atau mata-mata bikung kihadir. Ya, jadi kong kagagat talannya aja na langsung loki makdoti aja na atau sapa kita maca nero tau maca diga kukurangin ala petunjuk. Jadi ternyata di surah Ad-Duha, jadi tomataku yang rajin melaksanakan sholat duha pasti sudah terbiasa dengan ayat ini sini na tomata bikin ki hadir. Itu yang kedua, tomata bikin ki hadir. Ya komelo ki malomo itarima pak doangata. Mari kita mengamalkan ibaca Al-Quran malabina pong Allah Ta'ala, munculkan azam, munculkan tekad yang kuat untuk sedikit demi sedikit mengamalkan isi Al-Quran yang kita baca. Yang ketiga, sini na tomata malabikung ki hadire, ya komelo ki malomo itarima pak dongata. Maka de Imam Hasan Al-Basri, akaltum ni'matallah walam tashkurulah. Angka tu tahu iwerengi dalle pole ripong Allah Ta'ala sehingga dia makan rezeki dari Allah. Walam tashkurulah. Eki madarrimi takkalupa. Kega bukti na sini na tama-tama labi kung kihadire. Iwerengi dalle pole ripong Allah Ta'ala. Reskinya berlebih. Tetapi yaku mandre yaku minungi. Madarri deni ngerangi bali bolana. Maka da mandre mo gijero kasih bali bolaku. Angka mo garonan resahur bali bolaku. Pangulut na Nabi Ibrahim alaihissalam pak. Ya tisamanan itu paling ngerangi pemang. Pengulutan Nabi Ibrahim alaihissalam itu terkenal salah satu nabi yang tidak pernah tidak dijawab doanya. Artinya tuli ijawab tungkak pangilauan.
Apa kuncinya? Maka dia tahu panditata. Karena Nabi Ibrahim itu komele mandre na ceneri jolok kampung. Aga tujuanna na ceneri kampungnya na sapai isa na kampungnya ya de panandre no bi mandre si bawa sini na toma-toma lebih kung ki hadire. Itu yang menjadi wasilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap dia berdoa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Nabi Ibrahim nabi pak, nabi bu. Aja mo na pada sisa maka dia ceneri baranti aja mo. Namo bali bola kami bawa. Iya. 1-2 rumah dari rumah kita dan itu sudah kita biasakan terutama di bulan suci Ramadan ini insyaallah. Yakin nih petunjuknya Imam Hasan Al-Basri, maka doa-doa kita apapun jenisnya, apapun isi permintaan doa kita, insyaallah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekonero kapang. Pada kesempatan ini mudah-mudahan ya orang peki dapat menambah keimanan kita. Ya orang nange persoalan HP pak aja natani. Contoh minange ero. Iya. Iya contoh mi. Intinya doa kita mudah dijawab oleh Allah ketika kita memperhatikan kualitas ibadah kita, persembahan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita baca Al-Quran, munculkan azam, tekad yang kuat untuk sedikit demi sedikit mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, toma-toma lebih kungki hadiri, mari kita melatih mengarahkan pribadi kita sehingga terbentuk pribadi yang mampu dan suka serta gemar bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya ta'ala salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.